Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam selalu tercurah terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Mari kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya akan membacakan latar belakang dari tema kita kali ini, yaitu transliterasi dan penyuntingan. Dari dulu hingga sekarang, ilmu yang ada di dunia ini selalu berkembang. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa ilmu dapat berkembang juga berkaitan dengan ilmu dari masa lalu. Kita dapat mengembangkan ilmu sekarang dengan berpatokan pada ilmu masa lalu. Ilmu-ilmu pada zaman dahulu bisa kita dapatkan dari manuskrip atau teks-teks naskah dari masa lalu. Misalnya seperti buku yang ditulis oleh para ilmuwan-ilmuwan dan juga para ulama-ulama terdahulu. Dari ilmu-ilmu tersebut kita dapat mengembangkannya dan menyesuaikannya dengan kehidupan masa sekarang. Nah, guna mengetahui makna dari manuskrip tersebut, kita tentu harus mengetahui isinya. Jika kita tidak bisa membacanya, tentu kita tidak akan mengetahui isinya. Oleh karena itu, diperlukan transliterasi atau pengubahan ejaan dari bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, karena kita adalah orang Indonesia ya, seperti itu. Maka dari itu, kelompok kami akan membawakan tema transliterasi dan penyuntingan. Untuk pembahasan pertama, silahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Yang pertama yaitu transliterasi. Menurut Sujiman, transliterasi diartikan sebagai penggantian jenis aksara yang pada umumnya kurang dikenal dengan aksara abjad yang lain yang dikenal dengan baik. Sementara itu, menurut Lubis, transliterasi adalah penggantian huruf atau pengalihan huruf demi huruf dari satu abjad ke abjad yang lain. Misalnya huruf Arab Melayu ke huruf Latin. Dapat juga transliterasi dilakukan terhadap huruf Jawa, Sanskerta atau huruf-huruf bahasa daerah lain seperti Makassar atau Batak ke dalam huruf Latin. Transliterasi ialah perubahan teks dari satu ejaan ke ejaan yang lain. Misalnya naskah-naskah yang tertulis dalam huruf Latin dengan memakai ejaan yang lama diubah ke dalam ejaan yang berlaku sekarang. Akan tetapi, tugas yang dilakukan editor dalam transliterasi tidak sampai di situ saja. Naskah-naskah yang ditulis dalam huruf Arab Melayu yang tidak disertai dengan tanda baca seperti titik koma, huruf besar atau huruf kecil, dan sebagainya akan menyulitkan pembacaan dan penentuan kesatuan-kesatuan bagian cerita atau teksnya. Semua itu menjadi tugas filolog untuk menjelaskannya agar tidak terdapat lagi kekeliruan dan salah penafsiran bahasa. Sebuah teks lama dibuat transliterasinya karena aksara yang digunakan di dalam teks tersebut sudah semakin asing bahasanya bagi orang kebanyakan. Isi teks itu sendiri dianggap masih relevan dan penting untuk dilestarikan. Di dalam penyalinannya digunakan aksara yang lazim digunakan, bahkan di dalam transliterasi teks hampir selalu dilengkapi dengan punktuasi dan huruf kapital untuk memudahkan pembacaannya. Pada tahap transliterasi teks, seorang filolog mempunyai dua tugas pokok yang sangat penting. Yang pertama yaitu menjaga kemurnian bahasa dalam naskah, khususnya penulisan kata. Yang kedua, menyajikan teks sesuai dengan pedoman ejaan yang berlaku sekarang. Terdapat dua jenis transliterasi. Yang pertama, transliterasi diplomatik, yaitu alih tulis dari aksara teks ke dalam aksara sasaran dengan tidak mengadakan perubahan pada teks yang disalin atau sesuai apa adanya. Yang kedua itu transliterasi standar, adalah alih tulis yang merupakan pengulangan dari transliterasi diplomatik dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan untuk pedoman teks. Transliterasi standar bertujuan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman dalam penelitian. Hal itu disebabkan sifat huruf naskah atau aksara Jawa yang ditransliterasikan berbeda dengan huruf Latin. Maka timbul berbagai masalah kebahasaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pemisahan kata.
Tata tulis huruf dalam naskah-naskah tidak sama dengan tata tulis huruf Latin. Sifat huruf-huruf daerah di Indonesia, termasuk huruf Jawa, itu silabis. Satu huruf menggambarkan satu silabel atau suku kata. Tidak sama dengan sifat huruf Latin yang fonemis. Satu huruf melambangkan satu fonem atau satu inti bunyi. Yang kedua yaitu ejaan. Keadaan tiap-tiap bahasa itu tidak sama. Ejaan yang sesuai untuk satu bahasa belum tentu dapat diterapkan dengan baik pada bahasa lain. Yang ketiga itu punktuasi. Punktuasi adalah tanda baca yang berfungsi sebagai tanda penuturan kalimat, seperti titik koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik. Dalam teks puisi, tanda baca diganti tanda metra yang berfungsi sebagai tanda pembagian puisi, yaitu sebagai pembatas baris, bait, dan pupuh. Lanjut untuk pembahasan yang kedua mengenai suntingan teks dan langkah-langkah penyuntingan. Nah, kata suntingan berarti hasil pekerjaan menyunting atau mengedit, sedangkan menyunting berarti menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Nah, yang bahasa itu menyangkut ejaan, diksi, dan aspek struktur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suntingan teks hakikatnya sama dengan kritik teks, yaitu menyajikan teks sedekat-dekatnya dengan teks yang asli. Nah, sedangkan menurut Darus Suprapta, suntingan teks itu sebagai suatu cara yang dilakukan dalam langkah kerja penelitian filologi dengan mengadakan pembetulan, perubahan, penambahan, maupun pengurangan dengan harapan teks yang dihasilkan bersih dari segala kekeliruan. Nah, untuk metode penyuntingan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suntingan teks naskah edisi diplomatik dan suntingan edisi standar. Nah, adapun suntingan edisi diplomatik yaitu menyajikan naskah yang paling teliti tanpa mengadakan perubahan pada naskahnya. Sedangkan pada edisi diplomatik menyajikan naskah dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakajekan, sedang ejaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Menyunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyunting redaksional dan menyunting substansial. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan penyuntingan. Yang pertama yaitu memeriksa kelengkapan naskah, meneliti kembali unsur-unsur yang ada pada naskah. Yang kedua, membaca semua isi naskah secara keseluruhan dari halaman pertama hingga yang terakhir. Nah, yang ketiga itu memberi tanda pada kata atau kalimat yang menarik perhatian dan yang perlu disunting. Nah, yang keempat yaitu mulai menyunting dari halaman pertama dan halaman terakhir. Yang terakhir yaitu membaca hasil ulang suntingan agar tidak terlewatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.